kuning itu normal terjadi. Itu biasanya terjadi di hari ketiga, hari keempat, sampai minggu pertama. Itu normal. Nah, ini mungkin grafik yang Ibu bidan belum pernah lihat, tetapi ini untuk sekedar tahu supaya nggak cepet-cepet dari puskesmas kirim ke dokter anak, kasihan ibunya ya. Kemarin saya baru menerima dari puskesmas ya, kasihan ya. Jadi sebetulnya ya bilirubin itu memang mulai naik di hari ketiga, itu normal ya. Yang penting Ibu bidan lihat adalah nyusunya udah bener belum? Ya, kalau nyusunya udah benar ya, pipisnya dan pupnya berubah warna, itu jangan cepat-cepat dikirim. Ibu bidan belajar, berat badannya dilihat. Berat badannya naik turunnya itu terus turun enggak? Kalau dia tadinya lahir 3 kilo misalnya ya, hari pertama dia turun jadi 2,850, itu kan 5%. Hari ketiga itu dia paling bawah turunnya. Jadi dia tidak boleh jadi 2,5, itu enggak boleh. 10% paling tinggi ya. Jadi kalau dia sampai 2,7 berarti dia 10% turun, itu ibu bidan cepet-cepet intervensi dengan cara mungkin netek sambil merah ya, mungkin sambil nyuapin. Yang penting dibantu untuk sering menyusui, tapi harus yakin bahwa ASI-nya masuk. Karena dengan ASI-nya masuk, ingat-ingat tadi ya, cairannya masuk banyak di bayi, bilirubin itu diikat oleh ASI, maka dia akan keluar melalui pup dan pipis. Jadi kalau udah hari kelima warna pupnya kuning, apalagi setiap netek dia mencret, kuning-kuning dikit itu nanti akan hilang sendiri ya. Tentu saja tadi faktor risiko dilihat ya, golongan darah ibunya apa, kemudian ada kaput nggak, itu dilihat ya. Slide Mas silahkan. Ya, jadi nilai bilirubin ini biasanya para dokter anak begitu terima misalnya di masih kelihatan berat badannya naik kok, kita biasanya tidak memeriksa bilirubin. Tapi kalau misalnya dia berat badannya masih turun, baiknya kuning, itu biasanya kita cek bilirubin. Ini mungkin Ibu bidan agak jarang melakukan, tapi rasanya ini sebetulnya sesuatu yang sangat mudah, sehingga tidak memberatkan pasien untuk dikirim cepat-cepat. Ya, apalagi musim COVID begini ya, orang udah susah, jangan dibikin tambah susah gitu ya. Jadi biasanya nilai bilirubin kita lihat ya, ada 3 titik ya, titik yang paling atas itu adalah titik-titik yang tidak ada faktor risiko bayinya. Jadi artinya bayi yang lahir bugar, nangis, bagus, cakep, nggak ada kaput, nggak ada masalah, golongan darah bagus, itu bilirubinnya bahkan bisa lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di 72 jam, kenapa kita ambil 72 jam? Karena berat badan itu biasanya paling turun di usia 3-5 hari ya. Jadi kita lihat di titik-titik itu, Mas, tolong ditunggu saya ya, 72 jam ke atas, Mas, ke atas terus, itu kira-kira 18 ya. Di titik-titik itu ya, kalau Ibu bidan kan di titik-titik yang paling atas, Mas. Paling atas yang melengkung. Ya, udah di situ. Lagi, satu lagi. Nah, itu dia ya. Jadi ini Ibu bidan kan melahirkan bayi yang tanpa resiko. Kalau prematur mungkin mudah-mudahan tidak di Ibu bidan. Ya, ini kita bicara bayi normal. Jadinya kalau 72 jam, dia nilainya misalnya 18. Itu pasti kelihatan kuning bayinya. Nah, supaya kita aman, kalau dia nilai bilirubinnya, kita kurangin 2, jadi 16. Kalau dia 16 itu Ibu bidan boleh kirim ke kami. Tapi kalau dia kelihatan kuning, bilirubinnya cuma 14, anaknya cakep, neteknya bagus, bantu menyusuinya saja. Ya, jadi ini mungkin yang penting pada Ibu bidan. Slide Mas, silakan. Jadi itu tadi. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko yang memang kita harus hati-hati ya. Siapa tahu Ibu bidan menerima bayi yang belum cukup bulan. Nah, itu memang nilai bilirubin itu jadi lebih rendah ambangnya. Jadi dia memang harus lebih cepat dirawat misalnya gitu ya. Tetapi kalau kita masih bisa kelola menyusuinya, mudah-mudahan kalau ASI-nya tambah banyak, maka itu akan menurunkan bilirubin itu sendiri dengan sendirinya ya. Kemudian misalnya dia tadi saya udah tekankan, hari pertama udah kelihatan kuning, itu harus hati-hati ya. Jadi itu lebih bagus dikirim ke dokter anak, boleh silakan ya. Atau dia lahirnya kurang bulan misalnya, itu juga memang bisa lebih kuning dan bisa lebih ngantuk bayinya ya. Bayi-bayi kecil itu seringkali lebih ngantuk, sehingga mungkin mudah-mudahan kita bisa berkoordinasi dengan Ibu bidan ke dokter anak yang terdekat. Kemudian kalau dia kelahiran
pertama itu kuning bayinya, itu kita hati-hati ya. Tetapi saya sering kali lihat bahwa kuning yang kelihatannya seperti yang kebanyakan kalau lahir normal itu sebetulnya normal ya. Atau tadi saya sudah tekankan kalau dia mengalami kesulitan saat lahir ya, sehingga ada kaput, misalnya memar, misalnya ya, itu akan membuat resiko kuning memang lebih tinggi gitu ya. Apalagi kalau kita tidak melakukan skin to skin kontak ya, jadi ASI eksklusif tapi tidak dilakukan tahap-tahap menyusui dengan baik ya, tidak ada skin to skin kontak, belum apa-apa udah dipulangin bayinya ya, kemudian bayinya nangis ya, jadi sehingga kalorinya akan banyak keluar sehingga penurunan berat badan jadi banyak sehingga ya tentu saja dia akan kuning. Slide Mas, silakan. Jadi itu faktor risiko mayor ya. Ini saya kasih lihat video ini, saya belajar dari Rumah Sakit Karolus di mana Dokter Utami membangun rumah sakit sayang bayi. Saya rasa yang sampai hari ini masih sangat support untuk menyusui. Jadi kalaupun kuning ya, kalaupun kuning nih, kita berusaha tidak memisahkan bayi. Jadi tolong diklik videonya. Jadi disinar tetapi sambil disusui, sambil ibunya ditenangkan bahwa ini satu proses normal yang akan terjadi, yang sering terjadi pada orang ya, pada bayi. Jadi kita tinggal nyusu ya, bayinya tetap disinar, ibunya pakai kacamata, biarin nyusu. Jadi jangan dipisah, apalagi suruh rawat ke rumah sakit, jangan ya. Kemudian kita juga harus hati-hati kalau ibunya itu obesitas, itu kita harus hati-hati karena produksi ASI-nya mungkin lebih rendah. Atau misalnya bayinya besar sekali lahirnya, bayinya kecil sekali atau bayinya besar sekali, itu juga memang risiko kuningnya lebih tinggi dibandingkan bayi-bayi yang lahirnya cukup bulan, misalnya ya, ibunya juga berat badannya tidak terlalu banyak gitu ya, apalagi payudaranya itu cukup mudah. Kalau yang besar itu kadang-kadang susah, tapi itu pun bisa dibantu ya. Silakan Mas, lanjut Mas, mungkin ini sudah terakhir ya. Jadi sekali lagi bahwa kuning itu normal terjadi. Itu biasanya terjadi di hari ketiga, hari keempat, sampai minggu pertama. Itu normal. Yang Bu Bidan harus pantau adalah berat badan dan posisi dan pelekatan bayi. Itu harus dipantau. Kalaupun dia malas minum, kita boleh intervensi dengan mungkin netek sambil merah, atau mungkin disuapin juga perahan ASI-nya. Itu juga akan membantu menurunkan kuning ya, karena tadi semakin banyak jumlah cairan yang masuk ke bayi akan mengikat bilirubin sehingga dia akan keluar melalui pup dan pipis ya. Oke, ini mungkin slide yang terakhir. Slide Mas, silakan. Ini tadi ya saya sudah saya hanya mengulang kembali bahwa skill berkomunikasi itu penting sekali ya. Jangan sampai ibunya stres, jadi oksitosinnya jadi turun ya, sehingga produksi ASI-nya akan berkurang. Pertahankan proses menyusuinya dan jangan lupa membimbing menyusui ya. Ini Ibu Bidan, saya pribadi sampai hari ini masih belajar ya, membimbing menyusui itu caranya melekatkan itu. Jadi Ibu Bidan jangan hanya meminta orang untuk menyusui tapi kita tidak membantu atau tidak membimbing atau tidak mengevaluasi. Jadi lakukan evaluasi, dengan begitu kita belajar ya. Jadi buku kita itu benar-benar di bayi dan ibu. Jangan cuma teori membaca, karena skill menyusui ini harus kita lakukan, bukan hanya katakan gitu ya. Oke, slide Mas silakan. Ya, silakan. Nah, ini kalau misalnya harus ditambah dengan ASI perah ya, kalau bisa hindarkan botol, karena botol itu juga akan membuat bayi akan kesulitan dalam pelekatannya ya. Ini adalah salah satu contoh yang kami tolong di rumah sakit kami. Ini kebetulan bayinya kembar, yang satunya disusui, yang satunya kurang pinter nyusuknya, ya udah diperahin aja ASI-nya. Ini hari kedua ya kita lakukan, sedikit sekali ASI-nya, tapi tetap kita pakai, kita suapin ya. Slide Mas, silahkan. Slide Mas, terus. Nah ini cara untuk melakukan, jadi maksudnya jangan cepat-cepat pakai formula. Tadi Dokter Utami, Dokter Win sudah katakan bahwa sebetulnya bayi itu sedikit sekali perlunya. Jadi kalau kita memerah kolostrum dapat 0,5 misalnya ya, kalau disambil nyusu dan sambil disuapin itu sebetulnya pasti akan naik ya. Jadi menetein dan memerah itu kadang-kadang kalau bayi kuning ya, ini kalau yang bisa menyusui langsung dan bayinya juga cukup aktif menyusui, yang kita harus awasin adalah benar nggak dia nyusu. Tapi kalau kita harus memberikan ASI perah ya, itu dia nggak perlu banyak-banyak. Ingat ya tadi bahwa perut bayi itu dia kecil sekali di awal ya, hanya sebesar kelereng ya. Jadi artinya tidak perlu banyak-banyak, apalagi menambah formula sebanyak 30 mili di hari pertama itu
sudah kayak merusak lambung bayi itu sendiri gitu ya. Oke, slide Mas silahkan. Slide Mas. Monggo Mas silahkan. Jadi kita harus tekankan pada ibu bahwa kalau kita pun harus memberikan suplementasi ya. Jadi misalnya diperah ASI-nya itu kita tidak perlu banyak sebenarnya ya. Jadi kalau kolostrum masih 1 sampai 5 hari kan sedikit sekali. Ini terutama pada bayi kuning kadang-kadang memang dia akan lebih ngantuk, sehingga di sini saya mencantumkan angka, mohon dikoreksi Dokter Utami ya. Biasanya kita akan membuka bedong bayi ya, kadang-kadang bayi itu kalau di bedong jadi tidur lebih panjang. Dengan kita membuka bedong, maka dia mudah-mudahan bayinya lebih aktif, kemudian massage payudara, minum, makan, dan istirahat banyak. Jangan ibu-ibu jangan diminta main gadget misalnya, itu akan membuat produksi akan turun. Dan sekali lagi skin to skin kontak dilakukan sesering mungkin. Slide Mas silahkan. Nah, ini adalah beda ya, beda antara kuning yang karena kelebihan ASI atau kuning yang memang ASINya belum naik ya, namanya breastfeeding jaundice dan breast milk jaundice ya. Zaman dulu katanya, saya juga tidak mengalami, tapi ini saya belajar dari Dokter Utami juga, bahwa kalau kelebihan ASI itu juga bayinya kuning. Jangan bolak-balik disuruh ke dokter anak atau cek bilirubin, apalagi tandanya tuh happy baby, anaknya berat badannya naik, tapi kelihatan kuning gitu. Itu tidak usah diapa-apakan, dia akan baik sendiri ya. Yang kita harus awasi adalah kalau kuningnya itu karena ASINya belum naik. Ingat sekali lagi bahwa di hari ketiga sampai hari kelima itu memang kolostrum masih sedikit, sehingga sangat mungkin berat badan bayi turun ya. Saya rasa ini presentasi saya yang terakhir. Kita akan masuk ke tanya jawab ya. Dari Eni Lestari dari Universitas Nasional. Gangguan bilirubin pada bayi bisakah dideteksi ketika bayi dalam kandungan? Saya pribadi di rumah sakit kami ya, di rumah sakit Bunda melakukan antenatal laktasi ya. Jadi biasanya dalam antenatal laktasi itu kita berkesempatan untuk menjelaskan dengan detail ya bagaimana proses ASI itu terbentuk. Kemudian kita bisa menanyakan tadi ya golongan darah ibu dengan bapak. Kalau golongan darah ibunya berbeda ya dengan ayahnya, golongan darahnya O misalnya, dan ini kebetulan anak pertama dan akan dioperasi sesar, itu biasanya resikonya lebih besar. Walaupun tadi ya ingat pesannya Dr. Win, statement-statement kita dalam antenatal laktasi itu tidak boleh mengecilkan mencemaskan ibu ya, karena hal-hal yang kita tekankan biasanya adalah kuning itu normal, berat badan itu turun itu normal, kolostrum sedikit itu normal, itu aja. Tapi bahwa dia mau melahirkan normal, bayinya besar. Kalau nanti dia pakai vakum atau forceps, ya itu kita harus hati-hati. Jadi saya rasa kita bisa mengantisipasi, walaupun statement yang kita harus keluarkan kepada ibu, sekali lagi tidak boleh mencemaskan ibu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana penanganan yang tepat pada bayi dengan gangguan bilirubin dan bobot badan kurang. Ini saya biasanya mengerjakan pada bayi-bayi kembar ya. Bayi-bayi kembar itu udah kecil ya, kemudian apalagi kalau kita ketemu yang ibunya payudaranya besar sekali ya, ini pasti lebih sulit. Tetapi biasanya caranya adalah kalau dia kesulitan menyusui, biasanya saya bantu dengan perah ASI, tetapi tetap menyusui. Ya, jadi belajar menyusui itu dia perlu waktu, dan semakin sering bayinya menyusui, biasanya bayi itu akan semakin terampil ya, dan kita juga mencegah terjadinya payudara yang bengkak ya, kemudian ibunya juga tidak akan jadi lecet kalau kita pisah-pisahkan gitu ya. Jadi ASI perah dikasih biasanya kita berikan setelah menyusui, misalnya payudara satu dia susuin, maka payudara yang lain kita perah, kita berikan ke bayi yang belum mampu menyusui dengan baik dan lahirnya kecil ya. Ini kita cukup sering kerjakan ya, dan memang ini perlu perlu pendampingan atau perlu dukungan dari terutama dari suami ya untuk dapat melakukan ini. Tetapi bayi-bayi kecil ini bukan berarti dia pasti tidak bisa, atau misalnya dia udah terlanjur turun berat badannya, biasanya saya akan melakukan menyusui dan memerah. Jadi menyusui iya, perah ASI juga iya. Biasanya dia akan lama-lama tadi ya, kalau dia ASI-nya banyak masuk ke bayi, maka bilirubin itu akan turun dengan sendirinya. Jadi kita jarang sekali melakukan intervensi yang seperti terapi sinar, apalagi di zaman COVID ini kita hampir jarang sekali melakukan terapi sinar, tetapi memang kita maksimalkan di bimbingan menyusui, dirawat gabung, kemudian membimbing ibu dan bayi untuk melakukan posisi dan pelekatan dengan baik.